Sobat ASN Muda, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan, ruang berbagi informasi dan semangat untuk kita semua, calon aparatur sipil negara yang siap mengabdi untuk negeri tercinta Indonesia. Perkenalkan, saya Aktia Rizkyani, CPNS Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata selaku host, dan kali ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang tema yang sangat penting, ASN berakhlak, pelayan publik berjiwa kebangsaan. Nah, sudah hadir bersama saya narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan berbagi pandangannya tentang bagaimana ASN muda bisa menumbuhkan semangat kebangsaan dalam setiap langkah pengabdian. Silakan rekan-rekan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Kak Suha, silakan Kak. Hai, nama saya Suha. Saya dari Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Baik, selanjutnya ada Kak Jakob, silakan bisa memperkenalkan diri Kak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jakob Indra. Saya dari Balai Taman Nasional Manusela. Baik, terima kasih Kak Jakob. Selanjutnya ada Kak Rizky, silakan bisa memperkenalkan diri Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Wardana, saya CPNS dari Balai Besar KSDA Papua Barat Daya. Oke, terima kasih Kak Rizky. Dan yang terakhir ada Kak Feril. Silahkan Kak Feril bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feril Fiza Roziki, saya CPNS dari Balai Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Nah, itu tadi perkenalan diri dari narasumber kita hari ini. Baik, langsung saja kita sapa salah satu narasumber kita. Halo Kak Suha, apa kabar hari ini Kak? Hai Kak, Alhamdulillah hari ini baik. Wah, Kayak gimana? semangatnya sudah, ya sama-sama, saya baik juga. Semangatnya sudah terasa dari awal ya Kak ya. Nah, langsung saja Kak, kita mulai obrolannya. Menurut Kak Suhan nih Kak, apa sih makna jiwa kebangsaan bagi seorang ASN? Ya, menurut saya pribadi, jiwa kebangsaan bagi ASN itu merupakan semangat untuk mencintai dan menjaga keutuhan negara dalam setiap tindakannya dan juga keputusan yang diambilnya. Di mana kita itu bekerja bukan hanya untuk instansi atau gaji saja, Kak, melainkan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia pula. Nah, kita itu ASN di mana menjadi wajah negara kita ini. Cara kita melayani masyarakat itu mencerminkan seberapa besar rasa cinta kita terhadap Indonesia. Jadi, semakin semangat kebangsaan itu diwujudkan lewat pelayanan itu bisa terpancar gitu sih, Kak. Wah, luar biasa sekali, Kak. Jadi, sebenarnya kebangsaan itu bukan hanya sekedar kata besar saja ya, Kak, ya, tapi juga ditunjukkan dengan sikap nyata dalam keseharian seorang ASN. Baik, sekarang Benar, kita Kak. masuk ke nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Kalau menurut Kak Jakob nih, nilai-nilai berakhlak bisa memperkuat semangat kebangsaan ASN dalam bekerja kah, Kak? Ya, kalau menurut saya nilai akhlak beresan itu sangat sangat untuk meningkatkan kinerja ASN. Misalnya itu kan berakhlak itu berorientasi pada pelayanan, artinya kita melayani masyarakat dengan hati, bukan dengan pamrih. Itu bentuk cinta tanah air yang sesungguhnya. Misalnya, seorang PNS di kantor pelayanan publik melayani masyarakat dengan ramah, cepat, dan tanpa diskriminasi. Contohnya, petugas customer service atau front office tetap melayani masyarakat meskipun mendekati pulang jam kerja, karena ingin memastikan semua permohonan selesai tepat waktu. Mungkin ada beberapa contoh nilai berakhlak yang mungkin saya jelaskan, misalnya salah satunya itu akutabel. Misalnya itu bertanggung jawab pada tugas dan hasil kerja. Misalnya seperti saya contohnya, seorang PNS jabatan analis sumber daya manusia ahli pertama, itu membuat satu contoh laporan kepegawaian tentang kenaikan pangkat, cuti, surat masuk dan maupun surat keluar. Nah, itu kita ada tanggung jawab dan itu pun kita harus berintegrasi dengan tugas dan fungsi kita. Dan kedua itu kompeten, terus belajar. Seorang ASN itu harus terus belajar dan menumbuhkan suatu pengetahuan baru untuk meningkatkan kinerjanya. Misalnya, contoh, mengikuti pelatihan digitalisasi, arsip, agar pelayanan administrasi menjadi lebih cepat dan efisien. Dan berakhlak itu, selain itu ada juga tentang harmonis, yaitu menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Misalnya contoh, saat ada perbedaan pendapat dalam rapat,
pegawai tetap menghargai pandangan orang lain dan mencari solusi bersama. Baru itu loyal. Loyal ini sangat penting berakhlak karena setia kepada bangsa dan negara, terutama terhadap pekerjaan kita. Dan adaptif, siap menghadapi perubahan zaman, di mana seorang ASN itu dituntut agar terus belajar dan berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan terakhir, itu kolaboratif, bekerjasama antar lintas kementerian. Misalnya kita bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, agar dapat menumbuhkan rasa kerjasama. Dan salah satunya menumbuhkan sikap cinta tanah air. Oke, setuju sekali Kak Jakob. Jadi berakhlak tuh bukan hanya slogan saja ya Kak ya, tapi karakter yang memang membentuk ASN berjiwa kebangsaan. Baik, nah kita beralih nih sekarang ke Kak Rizky. Sekarang kan banyak ASN muda yang aktif di dunia digital Kak. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai ASN muda menjaga semangat kebangsaan di tengah derasnya arus informasi dan media sosial nih Kak? Wah, pertanyaan yang menarik ya, karena sekarang ini kan di zaman yang serba digital. Kita pertama, jadi kita harus dapat menggunakan sosial media secara bijak. Jadi menjadi ASN tidak hanya di dunia nyata saja. Kita juga harus bisa menjadi ASN yang profesional dan juga menjadi duta positif bangsa. Contohnya dengan cara kita bisa menjadi ASN di dunia maya dengan menyebarkan informasi yang benar, menghindari hoax, dan tidak ikut serta dalam melakukan ujaran kebencian. Selain itu, yang tadi saya telah sampaikan juga, kita juga harus bisa menjaga profesionalitas dan etika sebagai ASN. Tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya gitu. Karena ada, bahkan sebenarnya banyak oknum-oknum ASN ya, oknum yang di dunia maya melakukan tindakan-tindakan atau etika yang tidak sesuai dengan kode etik ASN gitu. Jadi kita sebagai ASN harus dapat menggunakan platform digital untuk hal-hal positif seperti berbagi inspirasi, edukasi, dan juga salah satunya semangat kebangsaan kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Baik, benar sekali apa yang disampaikan dari Kak Rizky ya. Jadi ASN muda memang harus cerdas digital, tidak hanya harus cerdas digital, tapi tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan itu juga. Baik, mungkin saya mau dengar nih pendapat dari Kak Feril terkait tema kita kali ini Kak. Dan ada nggak sih pesan-pesan dari Kakak buat teman-teman ASN untuk kedepannya? Silakan Kak. Ya, baik. Terima kasih, Kak Tia. Jadi, kita sudah mendengarkan bersama ya terkait dari pendapat Kak Suha, Kak Jacob, dan Kak Rizky. Mungkin saya mencoba untuk apa ya, mencoba untuk merangkum ya tadi dari percakapan teman-teman semua, yang mana bahwa kita tuh sebagai ASN tuh harus menjadi ASN yang memiliki semangat kebangsaan yang tinggi, di mana kita juga harus setia terhadap tanah air karena di setiap langkah pengabdian itu tersimpan makna yang jauh lebih besar, di mana juga kita harus menanamkan nilai-nilai berakhlak setiap keputusan dan tindakan yang kita perbuat, baik amanah dalam bertanggung jawab, kompeten dalam berkarya, harmonis dalam kebersamaan, loyal terhadap Pancasila dan NKRI, adaptif menghadapi perubahan, dan kolaboratif membangun masa depan yang lebih baik. Jadikan pelayanan publik bukan sekedar kewajiban, tetapi bukti nyata cinta tanah air. Yang mana karena bangsa yang besar, lahir dari aparatur yang tulus, berintegritas, dan bekerja dengan semangat merah putih. Itu saja mungkin Kak dari saya. Oke, baik. Luar biasa sekali Kak Feril. Terima kasih banyak kakak-kakak atas waktu dan inspirasinya. Nah, Sobat ASN Muda, dari dialog hari ini kita belajar bahwa menjadi ASN berjiwa kebangsaan berarti bekerja dengan integritas, semangat, dan kasih kepada rakyat Indonesia. Mari bersama kita wujudkan ASN berakhlak, pelayan publik yang profesional, adaptif, dan berjiwa nasionalis.
Sampai jumpa di episode berikutnya Dialog Kebangsaan. Tetap semangat belajar, berkontribusi, dan mengabdi untuk Indonesia tercinta.